Kembali di Fakta 62, perempuan satu ini adalah sosok yang tidak sekedar menjalani perannya sebagai istri, juga ibu bagi keluarganya. Ia berdikari sebagai perempuan yang semangat meraih mimpi dan mewujudkannya. Sosok istri Anies Baswedan ini punya segudang pencapaian. Reporternet Maria Anastasia berkesempatan mengobrol santai dengan salah satu calon ibu negara ini. Berikut perbincangannya dalam Berbagi Fakta. Halo Ibu, selamat pagi. Selamat Apa pagi. kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ibu lagi Alhamdulillah. ngapain nih? Lagi bikin sarapan. Bikin sarapan. Emang Oke. biasanya sarapan apa sih Bu kalau Ibu nyiapinnya buat Pak Anies dan juga buat anak-anak? Kalau Pak Anies itu harus ada telur. Harus ada tuh. Pagi yang penting protein tinggi. Supaya awet sampai siang. Supaya kenyang sampai siang ya Bu ya. Sekalian sarapan Pak Anies dan juga sarapannya Paus Bedan. Paus Wedan. Yang Aslan, Oboy, Lego. Snowball, sama Lego. Wah itu langsung harus dikasih sarapan juga ya Bu ya. Bu, saya nih menciduk Ibu di sosial media, lagi suka bikin konten-konten masak, Iya. icip-icip makanan. Ya, di sini. Di sini ya. Nah, kalau Ibu sendiri sebenarnya kalau masak itu setiap hari atau kadang ya nggak usah masak deh, kita order aja dari luar. Kalau masak tiap hari, tapi bukan saya yang masak. Ada sih yang masak untuk keseharian. Tapi kalau sarapan harus saya yang bikin sama Mas Anies. Khusus saya sarapan. bikin, khusus sarapan. Bu, biasanya kalau sarapan tempat favoritnya di mana? Di teras. Di teras itu? Teras itu tempat favorit kami. Sekeluarga? Jadi aktivitas keluarga. Di situ pagi-pagi sarapan, baca koran, ngobrol sama orang tua kami di situ. Anak-anak pamit pasti lewat situ karena pintu keluarnya Oh, di lewatin situ. teras. Saya boleh ngobrol di situ aja nggak Bu? Saya pengen tahu mana sih spot favoritnya Ibu sama keluarga. Tapi emang kalau saya sendiri ya Bu, emang nyaman sih, maksudnya ada kolam ikannya, Iya. terus walaupun di tengah kota tuh tetap hijau-hijau rindang gitu ya. Iya. Bu Ferry tuh emang suka tanaman atau suka hewan gitu sih? Saya suka menikmati hijau, tapi kalau suruh miara tanaman kayaknya tangannya kurang dingin. Jadi Jadi bantu sebatas orang. penikmat aja Bu. Penikmat aja. Tapi emang tenang banget di sini ya Bu, apalagi kalau pagi-pagi seperti ini. Iya. Sebenarnya kalau menurut Bu Ferry sendiri, sebagai seorang wanita ya, pendidikan itu sepenting apa sih untuk perempuan? Sudah kodratnya lah manusia itu belajar. Nah, kemudian terkait pendidikan formal itu dari SD sampai SMA itu mengajarkan kita untuk berpikir secara sistematis, mengajarkan kita tentang sebab akibat, berpikir sistematis, kemudian mengungkapkan pendapat dengan cara yang terstruktur. Gitu. Kalau ini itu nggak ada hubungannya gitu dengan gender, mau laki mau perempuan semua belajar. Karena Semua sebagai manusia belajar. belajar. Sebetulnya kan manusia yang paling baik adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Apakah itu pendidikannya bisa rendah atau itu bisa tinggi? Itu nggak masalah gitu. Apakah dia laki, apakah dia perempuan, yang penting kan dia bisa bermanfaat untuk orang lain. Buat saya pendidikan penting untuk kita bisa melakukan aksi hidup baik, untuk bisa melakukan kebaikan untuk orang. Berbicara mengenai wanita sebagai ibu gitu ya Bu ya. Kan kadang ada stigma kalau wanita itu biasanya udahlah kerja di dapur aja, ngurus keluarga. Jadi nggak perlulah pendidikan yang tinggi-tinggi amat gitu. Kalau menurut Bu Ferry sendiri, stigma seperti itu gimana sih Bu? Gemes Jangan nggak? dikira dapur itu juga perlu ilmu pengetahuan. Gimana, saya Saya- belum berpengalaman Ibu. Enggak, saya bilang, Mas Anies selalu bilang menjadi ibu rumah tangga itu sebetulnya lebih rumit dari CEO apapun. Oh iya?
karena begitu banyak hal yang harus ditanganinya kan. Nah, kalau terkait dengan pendidikan nggak usah tinggi-tinggi, nanti ke dapur juga gitu. Perempuan itu justru perlu untuk punya pendidikan yang tinggi. Yang menjadi masalah adalah kita sering mengecilkan peran ibu rumah tangga. Ngapain pendidikan tinggi-tinggi, toh dari ke dapur juga gitu. Padahal justru dari dapur itu cinta pertama datang untuk anak-anak kita. Kita siapin makanan untuk anak-anak yang bergizi. Dari situlah kemudian tumbuh anak-anak yang sehat. Anak-anak yang bisa belajar dengan tenang di sekolah ketika sarapannya cukup. Dan tuh nggak boleh itu merendahkan apa yang dikerjakan di dapur gitu. Bahwa saya malah lagi pengen ngajak nih gerakan ibu kembali ke dapur. Nah, Bu Ferry itu kan juga aktif di berbagai komunitas. Salah satunya ini Bu, ada komunitas rumah pencerah. Ya. Nah, sebenarnya kalau itu kan bergelut di bidang parenting dan pola asuh ya Bu kalau nggak salah. Nah, sebenarnya kemudian apa sih persoalan parenting saat ini secara garis besarnya kalau di Indonesia? Istilahnya mungkin tantangan ya. Ya. Tantangan yang dihadapi orang tua itu sebetulnya generation gap yang terlalu jauh dari antara orang tua dan anak. Saya mengalami kehidupan dari mulai mesin ketik biasa sampai sekarang HP ada di tangan. Betul. Perubahan itu begitu cepat. Dan anak-anak kita lahir di masa-masa yang Sudah instan semua ya? Semuanya serba instan gitu. Dan kita tuh kalau kita nggak jadi seorang orang tua yang pembelajar, maka gap itu akan semakin jauh dan challenge-nya kita nggak bisa komunikasi dengan anak, kita ketinggalan. Ya, justru itu perempuan harus, ibu khususnya, harus menjadi ibu yang pembelajar, orang tua yang pembelajar. Kita berbicara tentang ekspektasi tadi ya Bu ya. Kalau kita ngomongin tentang Indonesia, ekspektasi atau harapan Ibu untuk Indonesia ke depannya melihat kondisi Indonesia yang sekarang seperti ini. Apa sih Bu harapannya ke depan untuk Indonesia sendiri? Mungkin saya sih pengen setiap anak bisa mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Kemudian anak-anak itu bisa sekolah dengan kesempatan yang sama. Kenapa sih sekolah diwajibin sampai SMA gitu? Itu kan sebetulnya pengen semua orang melewati sesuatu yang mendasar gitu, yang wajib. Kalau ketimpangan itu udah nggak ada, saya ngebayangin sih orang tua bisa mendidik anaknya dengan tenang, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan setiap orang sama, kesempatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan juga nggak beda gitu, nggak beda jauh gitu. Jadi ketimpangan sih yang saya harap bisa semakin kecil sehingga anak-anak itu bisa tumbuh sebagaimana mereka seharusnya di lingkungan yang lebih kondusif untuk mereka bertumbuh. Bu, sekarang daripada saya nanya terus, saya pengen ngajak Ibu challenge. Jadi nanti saya mau kasih Ibu pertanyaan-pertanyaan, nanti Ibu jawab cepat aja. Gak usah mikir lama-lama. Boleh nanti kalau dikasih penjelasan dikit aja ya Bu ya. Oke, jadi ada pertanyaan di. Ada dua pilihan, nanti Ibu pilih salah satu. Oke, siap. Oke, siap. Ini yang sehari-hari aja. Nah, oke, ini nggak masuk rapot, jadi nggak perlu. Bener salah nggak ada? Nggak ada yang salah. Kita mulai ya Bu ya. Oke. Ibu Ferry pilih sayur sop atau sayur asem? Sayur asem. Sayur asem. Karena? Dari kecil saya suka sayur asem. Oh iya. Bahkan nasi cadanya saya inget cacu-cacep. Oh iya, waktu dulu Sayur kecil. asem. Sayur asem itu saya dari kecil suka, kalau lagi susah makan. Iya. Dikasih Ibu itu. saya yang kasih. Sayur asem pasti makan. Oke. Ya nggak suka sayurnya sih lagi kecil, airnya aja, kuahnya aja. Lanjut Bu, kalau Ibu jalan-jalan milih traveling di dalam negeri atau di luar negeri? Ke pantai sih sama Mas Anies. Di dalam atau luar negeri? Dalam dong. Dalam Pantai yang paling indah kan di Indonesia. Iya. Dimanapun yang penting sama Pak Anies ya Bu. Iya. Oke, kulineran
Sendiri atau sama Pak Anies? Pak Anies dong. Aduh. Ibu nih kayak masih arak pacaran gitu, Bu. Masih lengket terus Harus ya. dihidupin, kalau enggak Oh iya, susah. sparks-nya nanti. harus tetap ada ya Bu ya. Lanjut, Ibu kalau nonton pilih drama komedi atau romantis? Romantis komedi ada kan? Nah, salah satu dong Bu. Romcom. Romcom, jadinya romantis. Oke, boleh deh ini dicampur nggak apa-apa. Yang terakhir Bu, Ibu lebih suka kalau belanja di pasar atau di supermarket? Di warung. Di warung. Kenapa Bu? Di sekitar sini kan banyak warung, nah, udah ibu tukang dagang keliling apa, ya udah dari mereka aja. Oh gitu, jadi Nah, Ibu kalau emang nggak ke pro lokal pasar. banget ya? Ya, Pro lokal ya? pro lokal. Pro lokal. Selainya aja kan lokal. Iya, tadi sebenarnya juga lokal. Bu Eri, terima kasih sekali. Saya sudah dikasih sarapan, saya sudah boleh berbincang, saya sudah boleh sharing. Tentunya bermanfaat sekali dan sangat menginspirasi buat kita semua yang menonton pada pagi hari ini. Senang bisa ketemu, bisa ngobrol. Iya, saya juga senang. Terima kasih ya Ibu. Kasih.